Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Quran hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdala nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Mi'raj Walkisma yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah kalau ngeman kita, maka Allah akan menyebutkan kita dengan kebaikan. Orang kalau tidak dikehendaki baik sama Allah, orang kalau nggak dieman sama Allah, dia akan dibiarkan banyak melakukan keburukan. Jadi kalau kita disibukkan dengan kebaikan, disibukkan dengan zikir, sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah berarti kita masih dieman sama Allah. Makanya diberi taufik, dibimbing oleh Allah. Di jam yang sama setengah 12 kayak gini, masih ada yang maksiat, masih ada yang mungkin belum sholat. Jamnya sama, ngisinya berbeda. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di antara nikmat dari Allah adalah dimudahkan kita untuk beramal saleh. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa dibuka halaman 39. Kita langsung masuk bab tata cara bersuci orang yang sakit. Cara bersuci bagi orang yang sedang sakit adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang sedang sakit wajib berwudu dari hadas kecil, yakni bila wudunya telah batal oleh pembatal wudu dan ia harus mandi bila mengalami hadas besar, yakni bila mengalami sesuatu yang mewajibkan mandi. Ini hukum asalnya ya. Jadi orang yang sedang sakit tetap harus wudu kalau hadas kecil. Hadas kecil itu buang air, ya, buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, itu hadas kecil. Hukum asalnya dia tetap harus wudu. Kalau dia mengalami junub, maka dia harus mandi. Ya, ini ilmu dalam Islam dan ini ilmu wajib ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu yang kita lakukan tiap hari. Bapak, ibu, jamaah harus belajar. Dosa kalau bapak ibu nggak belajar ilmu sholat. Dosa bapak ibu kalau nggak belajar ilmu wudu. Kenapa? Karena tiap hari kita melakukan itu. Makanya para ulama menghukumi wajib. Tidak masalah kalau misalnya nggak belajar ilmu dagang karena Anda bukan pedagang. Tidak masalah kalau Anda tidak belajar ilmu waris karena mungkin Anda nggak paham, bisa diserahkan pada yang ahli. Nggak masalah kalau nggak belajar ilmu mandikan jenazah, yang penting ada yang menguasai sebagian cukup. Tapi kalau sudah ilmu sholat dan wudu, tiap individu harus mempelajarinya. Karena tidak sedikit ya, masa orang sudah jelas hadas nggak mandi. Kadang orang sudah jelas habis hubungan suami istri nggak mandi. Ini kan berarti nggak ngerti agama kok hal yang biasa. Ada buku yang judulnya dosa yang dianggap biasa aja. Seperti itu kan dosa. Dia sholat juga nggak sah. Baik, yang berikutnya kedua, sebelum berwudu ia harus membersihkan dua jalan kubul dan dubur dari najis dengan air. Kubul itu depannya, dubur itu dari belakang. Ini disebut dubur, kubul. Makanya ada ijab kabul kan, nikah nerima kan dari depan. Ya, kubul itu adalah aurat yang berada di depan dari najis ya. Jadi kubul dan dubur sebelum wudu dibersihkan dari air. Karena Nabi SAW beristinja dengan air dan mengusapnya dengan batu atau segala benda padat yang suci dan bukan merupakan benda yang terhormat yang bisa menggantikan istinja dengan air dan juga menggantikan batu, misalnya kayu, kain perca, dan tisu, semua yang digunakan untuk membersihkan tersebut setara dengan batu menurut pendapat yang sahih. Jadi tidak harus pakai air ya. Itu bisa menggunakan tisu atau kain. Kalau misalnya mau istinja itu cebok. Hati-hati ya, dosa besar diantaranya lewat tidak habis buang air tidak cebok.
Dan di antara perkara yang menyebabkan siksa kubur itu dua hal: suka namimah, suka adu domba, ghibah, ngerasani, dan yang kedua tidak buang air, tidak cebok, tidak bersih, insyaallah. Dan ini dianggap biasa loh. Mohon maaf ya, kadang kita jumpa ya di pinggir jalan, ini pinggir jalan terus buang air, tidak malu, tidak izin, langsung tidak cebok. Ya, buang air itu boleh, asal nggak kelihatan dari pandangan manusia. Kedua, tetap harus cebok, nggak ada air, boleh pakai yang lainnya, ya, boleh pakai tisu, ya, boleh pakai kain, batu juga boleh. Sebagaimana sabda Nabi-nya, idza dhahaba ahadukum ila al-ghaib falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu. Bila salah seorang dari kalian pergi ke WC, maka bawalah 3 buah batu dan bersucilah dengannya, karena itu telah mencukupi. Ghaib itu adalah tempat yang hanya khusus untuk buang air kecil, buang air besar. Memang ada riwayat yang kita dimakruhkan wudhu di situ, ya, khawatirnya kena najis. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ghaib, ada hamam. Kalau ghaib itu ya khusus untuk buang air aja, khusus untuk BAB atau buang air kecil. Nah, di situ makruh berwudhu, ya, khawatirnya kena najis. Ya, kalau kamar mandi yang campur, insya Allah tidak masalah. Ya. Saat bersuci dengan batu, jumlahnya harus 3 buah atau yang setara dengannya, atau lebih banyak berdasarkan hadis Salman yang diriwayatkan secara marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar, buang air kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan batu kurang dari 3 buah, atau beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini ada beberapa larangannya. Satu, Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar, termasuk buang air kecil juga ya. Masya Allah ya, kiblat itu benar-benar dihormati. Ya, kita sholat menghadap kiblat, baca Quran sunatnya menghadap kiblat. Tapi kalau nggak menghadap kiblat tetap sah. Ini bicara adab, ya, bicara adab. Berdoa lebih utama menghadap kiblat. Kemudian buang air orang mati juga dihadapkan ke kiblat, masya Allah ya. Kemudian buang air besar, buang air kecil tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, kalau misalnya arsitektur Muslim itu ngerti kalau buat rumah WC-nya, minimal WC-nya ya, itu tidak menghadap ke sana atau membelakangi atau menghadap ke sana. Itu lebih afdal, lebih bagus. Memang larangan ini para ulama beda pendapat. Kalau ada tembok pembatas, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau di tempat los, ya tempat lapang. Ya, Nabi SAW itu pernah beliau pergi ke tempat lapang yang rumputnya tinggi-tinggi sehingga menutupi beliau. Kemudian beliau buang air, ya, dan beliau tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Ya, insya Allah. Ya. Yang boleh juga gitu kan, sunahnya menghadap kiblat. Tapi kalau misalnya ada yang boleh tidak menghadap kiblat bukan jadi bangkai ya. Ini adab. Bedakan antara adab dengan hukum syar'i. Kalau bicara adab hanya utama dan kurang utama. Ya. Kalau hukumnya tetap sah. Misalnya orang kencing menghadap kiblat, ya tetap sah kencingnya. Kencing kok pakai saya. Kencingnya nggak batal. Jadi tidak terlarang, cuma kurang utama. Orang yang boleh dan menghadap ke kiblat. Sembelihnya sah, cuma kurang ada. Mungkin ada khutbah Jumat, khotib pakai kaos oblong. Ya, sah nggak khutbahnya? Sah, cuma nggak ada, ya, kurang pantas. Ya. Khotib naik mimbar pakai kaos Arema, ya. Kaos Arema Madrid. Ya. Itu tetap sah khutbahnya, cuma kurang pas. Ya. Satunya adab, satunya syariat. Satunya adab, satunya hukum. Ya, yang ingat kisah satunya adab, satunya syariat itu kisah. Ini saya kasih contoh ya. Ketika Nabi SAW mengatakan sama rombongan habis dalam sebuah peperangan, kemudian Nabi mengatakan nanti kalian kutunggu sholatlah di sholat asar di Bani Quraidah, gitu kan? Bani Quraidah. Sama rombongan Nabi bersabda, kok tak enteni asar nih Bani Quraidah. Di tengah jalan Pak, ternyata adzan asar sudah
kumandang. Sahabat terbagi menjadi dua. Sahabat pertama, loh kan Nabi ngomongin Bani Quraidah kan kita asar. Enggak, sahabat sebagian rombongan mengatakan enggak, ini sudah ada asar, kita harus sholat tepat waktu. Ini enggak main-main di masalah sholat. Inna sholat kanat 'alal mu'minin, kita bermautan, kita tetap kudu sholat. Loh enggak, Nabi ngomongin asaran yang Bani Quraidah, satunya taat Nabi, ya kan? Satunya adab sama Nabi, ya. Satunya taat dengan aturan Allah, dengan satunya adab, tentunya syariat. Akhirnya terbagi menjadi dua. Sebagian sholat di tengah jalan dan sebagian tetap berusaha sampai di Bani Quraidah. Singkat cerita, rombongan yang sampai di Bani Quraidah, Bapak Ibu tahu, ternyata rombongannya sampai di sana asar. Isya, Masya Allah. Gak main-main, berarti sudah terlewat asar, maghrib dan isya. Kemudian cerita, ya Rasulullah, kami ini loh sama sahabat yang lain, sebagian sahabat masih di belakang, karena mereka sholat duluan. Kan kau perintahkan kami asar di Bani Quraidah. Nabi SAW tertawa dan kemudian menerangkan maksudnya, kamu udah mau di Bani Quraidah, iso asar wis nyampe. Maksudnya kan seperti itu. Masya Allah. Jadi itu diantara contoh antara adab dengan taat. Satunya taat sama Nabi, satunya adab. Ya. Baik. Masih halaman 41 ya. Bila 3 batu belum cukup, bisa ditambah 1-2 lagi hingga benar-benar bersih. Yang utama membersihkan dengan batu hendaknya berjumlah ganjil, minim 3 ya. Sebagaimana hadisnya, wa man istajmara falyutir. Dan barang siapa beristijmar, istijmar itu bersuci dengan batu, hendaklah mengganjilkan bilangan ya. Walaupun ada air itu boleh loh, ya, walaupun ada air, dikasih pilihan, nanti diterangkan ya, walaupun ada air, ya boleh. Kalau misalnya pakai tisu, kan kadang-kadang di hotel, di mall kan ada ya toilet kering gitu kan, itu boleh aja. Itu sudah benar-benar menghilangkan najisnya. Mungkin kalau puisi atau apa, yang penting najisnya sudah hilang. Orang misalnya pipis ya kan, pakai batu minim berapa? 3, lebih dari 3 juga bagus. Kalau bisa ganjil bilangannya. Ustaz, kalau pakai batu 4, apa tetap suci? Tetap ya. Minim 3, lebih dari itu lebih baik. Tindakan yang lebih utama adalah hendaknya seseorang membersihkan dahulu dengan batu, kemudian melanjutkan dengan air. Itu yang paling bagus ya. Sebab batu menghilangkan najis, sedangkan air membersihkan tempat kotoran. Jadi fungsi batu, misalnya orang pipis gitu ya, kan pakai batu sebagai alat untuk menghilangkan najisnya. Itu sudah ada najis, ya, itu sudah ada najis ya. Maaf ya, karena kita sering lihat ya supir-supir gitu ya, mudun langsung nguyuh, masya Allah. Ya. Nggak terlarang, yang penting jauh dari pandangan, terus pakai tetap cebok. Ini habis pipis langsung dimasukkan celana. Itu bisa menyebabkan siksa kubur. Hati-hati ya. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan pertama dan kuburan kedua. Nabi SAW mengatakan istaghfiru li akhikuma, kalian minta ampun pada 2 kubur ini. 2 kubur ini sedang diadab, sedang disiksa. Kubur pertama dulunya semasa hidup suka namimah, suka nambah-nambahin omong, suka menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Kubur kedua dulu ketika hidup di dunia jarang bersuci. Dan prediksi Nabi 14 abad, 15 abad yang lalu benar kan? Sekarang orang nggak cebol itu kalau biasa nguyur raisin, masya Allah ya. Sudah dicabut rasa malunya. Baik, masih halaman 42. Dengan demikian proses toharo benar-benar sempurna. Namun siapapun boleh memilih antara bersuci dengan batu, dengan air, atau menyatukan dua-duanya, dan ini juga lebih utama. Habis pakai tisu, pakai air boleh, tisu saja boleh, air saja boleh ya. Bila ia hanya memilih salah satu, maka air lebih utama ya, karena ia dapat menyucikan tempat kotoran dan menghilangkan kotoran itu sendiri serta baunya. Beristinja atau bersuci itu dilakukan bila mengeluarkan sesuatu yang basah seperti kencing dan buang air besar dari 2 saluran. Adapun tidur, buang angin, ya, makan daging onta, menyentuh kemaluan
tidak berkonsekuensi istinja, karena istinja hanya disyariatkan untuk menghilangkan najis dari kubur dan dubur, yaitu yang basah ya. Jadi kalau kentut nggak perlu cebok ya. Kalau tidur nggak perlu istinja. Istinja hanya kalau mengeluarkan najis dari kubur dan dubur. Ketiga, bila orang yang sedang sakit tidak mampu bergerak, orang lain bisa mewudukan dirinya. Bila ia mengalami hadas besar, orang tersebut juga bisa membantunya untuk mandi, namun tidak boleh melihat auratnya. Jadi ini kasus ya. Kalau misalnya orang sakit, orang bisa wudu, tapi dia masih bisa kan tetap wajib sholat ya. Nanti kita terangkan ya bahwa sholat itu satu-satunya kewajiban yang nggak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Bapak ibu safar boleh nggak puasa, bapak ibu nggak punya duit boleh nggak haji, gugur kewajibannya. Bapak ibu ada duit boleh nggak sedekah, nggak boleh nggak zakat. Bapak ibu nggak punya duit nggak boleh nggak sholat. Bapak ibu sakit tetap harus sholat. Satu-satunya kewajiban yang nggak bisa kita tinggalkan dalam kondisi dan keadaan apapun hanya sholat. Mulai akil balik sampai masuk kubur wajib hukumnya sholat ya. Nah jadi kalau misalnya pasien nggak bisa wudhu, kan dia tetap wajib sholat dan anggota tubuhnya aman ya untuk disentuh air, maka boleh diwudukan. Nanti bisa dilihat di YouTube ya, itu dari Rumah Sakit Islam Jakarta kalau misalnya linknya, yaitu mewudukan orang yang sedang sakit pakai spray ya, spray terus dia mencuci tangan, dispray lagi, dia cuci tangan, dispray dia umur, pakai air juga boleh, mau dispray mau diguyang juga nggak apa-apa, pakai gayung ya, umur spray lagi terus dia muka 3 kali boleh, nggak apa-apa, diwudukan ya oleh istrinya atau suaminya ya. Itu pun kalau punya istri ya, kalau nggak punya istri kasihan ya, khususnya yang jomblo itu ya. Jadi kalau nggak ada yang mewudukan, dia kalau sakit boleh diwudukan oleh orang lain. Keempat, bila orang yang sedang sakit itu tidak mampu bersuci dengan air karena khawatir akan merusak tubuh, menimbulkan trauma pada anggota badan, timbul penyakit karena lemah, khawatir bertambah sakit atau memperlambat kesembuhannya, ia boleh bertayamum, jelas ya. Jadi kalau misalnya dia nggak boleh kena air, luka gitu ya, apa-apa. Fattakullah mastata'tum, kan sudah kita kupas dari awal ya. Bertakwa semampumu. Jadi misalnya dia kecelakaan ya, goles-goles, lecet-lecet ya, kan keringnya nggak lama kok. Ya dia basah cedera ya kering. Yang basah nggak usah yang terluka basah tidak usah dikasih air. Sebab diantara dalilnya ini surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Jangan merusak awakmu dewi, bahasanya gitu. Kita nggak boleh dalam ayat ini ya, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian. Bukan hanya sekedar bunuh diri ya, ambil pisau ditusukkan ke perut jantungnya, enggak. Yang dimaksud tidak boleh membunuh diri kalian itu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang mengarah kepada kematian. Itu enggak boleh ya. Istilahnya memenantang maut, jalan dari satu gedung ke gedung di atas tali. Itu berarti melakukan perbuatan yang akan membunuh diri, enggak boleh. Jadi kalau jatuh dia mati bunuh diri. Nabi tidak mau menyolati orang yang mati bunuh diri ya. Cuma dia tetap Islam ya. Orang mati dalam keadaan berbuat dosa itu masih Islam, tidak keluar dari Islam ya. Orang mati zina, orang mati mabuk, orang mati bunuh diri ya, dia melakukan perbuatan melakukan, dia matinya tetap Muslim ya, dia tetap Islam, tidak keluar dari Islam. Hanya saja karena perbuatan itu dia harus disiksa di kubur. Ingat, siksa kubur itu disebabkan oleh orang yang mati dan dia masih membawa dosa. Misalnya mati tapi dia sedang merasani, mati sedang korupsi, dan dia belum meninggalkan, itu yang menyebabkan dia disiksa di kubur. Dan siksa kubur itu ingat baru DP ya, baru muka. Ibaratnya kalau ada maling nyolong sepeda ditangkap sama warga, dia baik dipukuli ya, dipukuli padahal belum dilaporkan ke polisi, belum dibuatkan BAP, belum disidang ya. Kenapa? Itu baru DP dipukuli. Jadi siksa kubur itu baru DP, belum siksa di akhirat ya.
Cara bertayamum adalah berniat untuk menghilangkan hadas, kemudian memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah yang suci sekali saja, lalu mengusap seluruh bagian wajah dengan telapak tangan. Setelah itu mengusap kedua telapak tangannya dengan kedua bagian dalamnya. Ini berdasarkan firman Allah halaman 4 diterjemahkan, dan jika kamu sakit atau sedang musafir atau datang dari tempat buang air habis pipis ya, atau kamu telah menyentuh perempuan, ini artinya menyentuh untuk sini adalah hubungan suami istri ya, hubungan seks dengan istri kalian, kemudian kamu tidak mendapatkan air ya, lagi loro, lagi safar, orang banyu, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Memang para ulama khilaf tata cara tayamum. Ini karena ranahnya fikih itu tidak boleh menang-menang. Jadi fikih itu harus latihan lapang dada ya. Karena beda ustaz, beda ulama, beda mazhab, beda analisis. Tapi ingat sama-sama sah. Ya. Kalau dalam hadis yang kami dapatkan, sebenarnya panjang ya, kita cuma sekilas, yaitu ditepukkan 1 kali tepuk, langsung muka, langsung telapak tangan sampai pergelangan. Tata cara kedua, ditepuk, kemudian muka, kemudian tepuk lagi, kemudian mana? Ini yang kedua. Ada juga yang ketiga, kalau debunya tebal ditiup, ya, kemudian di muka tepuk lagi. Nah, ada juga yang mengatakan sampai siku. Ini ya memang pendapat ya, cuma kami merekomendasikan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang sampai siku itu mereka berpendapat dikiaskan dengan wudu gitu ya, Allah. Ini masih ruang lingkupnya ijtihad ya, karena yang berpendapat gitu pun juga ulama ya, kita nggak boleh menyalahkan. Pokoknya fikih ini berbeda, cuma ada sampai sikap saya pilih yang ini karena hadisnya yang ini. Sebab para ulama juga bukan tayamum itu nggak sama dengan wudu, nggak perlu sampai siku. Kalau sampai siku itu wudu gitu kan. Kalau tayamum hanya sampai tangan, telapak tangan, hadisnya seperti itu, Allah ya, karena ini masalahnya masalah fikih. Jadi kalau fikih tetap kita harus punya satu pedoman, penting ada dasarnya, ada hadisnya kita amalkan ya. Jadi itu demikian pula ayat yang sama ya, Al-Maidah ayat 6. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus ya, atau menyentuh perempuan, hubungan suami istri ya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Yang disuruh nyapu cuma muka dan tangan, telinga nggak perlu ya, kaki nggak perlu ya, justru salah ya, kalau kita keminter itu nggak boleh, kan wudu kan sampai sikil, sampai kepala ya, terus dia melakukan seperti wudu malah nggak diterima. Konsep ibadah makdo itu samina wa atokna, pokoknya tayamum kan ini yang turuti gitu aja ya. Kalau akan ada di padang, karena tayamum itu beda dengan wudu. Kalau wudu pakai air ya. Di penghujung ayat Allah terangkan, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Kelima, bila ia tidak mampu melakukan tayamum sendiri, orang yang menemani atau yang hadir di situ bisa membagikan debu yang suci lalu membantunya bertayamum. Jadi misalnya dia nggak bisa tayamum ya, dibawakan debu, atau sebetulnya tayamum itu sudah ada debu semua sama ya. Tayamum kan ada debu lantai ya, gini aja udah cukup ya. Kemudian dia ambil, orang itu disuruh tayamum, atau boleh ditayamumi kalau misalnya benar-benar si pasien ini nggak bisa bergerak, cuma hanya matanya, aku tolong cukup nih, gak iso angkat tangan, tolong tayamum aku, atau tolong wudu aku, boleh ya. Kalau tadi mungkin kasusnya diwudukan, ini tayamum kan. Jadi orang yang jaga menepuk ya di debu, tembok yang berdebu atau tempat berdebu, diusapkan ke kepalanya ya. Terus yang kedua langsung diusapkan ke tangannya, sudah otomatis suci. Ingat, agama itu tidak berdasarkan rasional. Umar bin Khattab sampai mengatakan kalau agama itu bersifat pakai rasional, pakai nalar, kudune sing ngentut mburi, kan harusnya yang dibasuh belakang. Kenapa yang dibasuh kepala, kumur, muka, tangan? Karena perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Allah perintahkan ini, sudah kita tinggal
taati, ya, tinggal mentaati. Keenam, bila seseorang mengalami luka patah hati, patah tulang, khawatir kalau ada orang yang patah hati. Jadi kalau ada seseorang mengalami luka patah tulang atau sakit yang berbahaya, bila terkena air, ia boleh bertayamum baik karena hadas kecil maupun besar. Nah ini. Akan tetapi bila memungkinkan baginya untuk membasuh anggota badan yang sehat, itu wajib ia lakukan, dan tayamum untuk anggota badan yang lainnya berdasarkan firman Allah, fattaqullah mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu, atau firman Allah surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan. Jadi gini, poin ke-6 ini ya, kalau misalnya seseorang mengalami luka patah tulang, ya, terus nggak bisa kena air, maka dia boleh tayamum walaupun dia kondisinya hadas besar. Misalnya dia sakit, terus dia mimpi basah, atau sakit dia hubungan suami istri, ya, sempat-sempatnya ya, lagi sakit hubungan suami istri, ya, maka dia tetap wajib mandi besar kan, tapi karena luka dia nggak bisa karena sakit, maka boleh dia tayamum, ya, dia boleh tetap tayamum, ya, kemudian dia sholat. Masya Allah, kan kita sudah bahaskan Islam itu agama yang mudah maknanya ada dua. Satu, pada dasarnya syariat Islam semuanya itu apa? Gampang, mudah, nggak ada yang sulit. Semua orang bisa, semua orang sujud bisa nggak bisa, semua orang angkat tangan sholat bisa nggak bisa, semua orang puasa dari subuh sampai maghrib bisa. Pada dasarnya syariat Islam itu ajarannya itu pasti mudah, kan memang Islam. Yang kedua, maksud mudah itu adalah semakin kita sulit, ya misalnya sulit melakukan suatu amalan, kita sulit sholat, nggak bisa berdiri, dikasih mudah, suruh duduk, nggak bisa duduk, suruh berbaring, nggak bisa berbaring, sholat pakai kedipan mata, pakai isyarat loh. Artinya semakin kita menemui kesulitan, maka muncullah kemudahan. Sehingga ada kaidah usul fikih yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, aku nggak boleh sholat karo lumpuh gini, ya sebuju. Jadi tata cara nanti ada ya, tata cara sholat itu awalnya tuh bangun sila, nggak bisa sila sebuju, nggak bisa sebuju duduk sampai di kursi, ya. Kursi goyang juga boleh, ya, insyaallah. Tambah gampang kan? Aku langsung sholat karo lumpuh, apa tahu? Sekarang berbanding, gitu kan? Masa kayak itu sudah dikasih kemudahan sedemikian rupa masih sulit, gitu kan? Jangan-jangan hatinya yang memang sudah kotor dan tertutup, ya. Jadi di poin ke-6 ini ya, boleh dimix. Misalnya dia luka ini ya, yang luka ditayamumi, sisanya diwudhui. Sebagian ulama membolehkan. Baik, sampai poin ke-7 ya, 86 bisa dilipat bukunya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Saya mau baiklah, ada sedikit dari jamaah yang perlu curhatkan atau ditanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Mungkin pengantar, jika orang sudah bertobat tapi dia masih mempunyai bekas-bekas dari sebagian tubuhnya, termasuk di situ yaitu atau yang lainnya, bagaimana untuk tobatnya diterima atau gimana teknis itu agar diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ada orang yang tobat tapi ada sisa tobatnya belum terhapus, ya sebut aja tato ya, misalnya dia tobat di tangannya masih ada tato, sebelah kanan upin, sebelah kiri soldesip, ya, misalnya seperti itu ya. Atau di punggungnya ada tulisannya jagal kota, ya. Setelah dibuka bajunya tulisannya jagalah kebersihan kota, ya. Misalnya ada bekas-bekas tato kayak gitu, bagaimana tobatnya? Alhamdulillah tobatnya tetap diterima oleh Allah. Singkat ya, bagaimana dengan tatonya? Sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah, tidak perlu dihilangkan dengan cara nyiksa. Kalau dulu kan diseliko apa ya. Karena itu ini kembali ke ayat tadi, wala taqtulu anfusakum, surat An-Nisa ayat 29. Jangan kamu melukai dirimu, merusak dirimu, membunuh dirimu, kan berarti nyiksa. Nah, tata caranya kalau sudah tobat, misalnya dia tatonya di lengan ya, maka jangan ceritakan dan dia harus selalu pakai lengan panjang otomatis. Gerak ya pakai apa itu, mencet kan bisa ya, penting nggak diduduk.
Orang kalau tobat masih sering menceritakan dosanya, dia belum disebut tobat murni, belum disebut tobat nasuha. Yang misalnya dia tobat satu belum awak dia ini entek wedoan bilang kita ini aku mateni wong kuwi nyolong. Dia tobat tapi masih menceritakan dosa. Orang tobat itu nggak pernah menceritakan dosa, justru maaf dia itu jijik dengan masa lalunya. Bagi orang yang sudah taubat masih ada tato, tidak usah dihilangin. Insya Allah kalau nggak salah sudah ada cara yang gampang lewat laser ya, itu di Masjid Syafaat kalau nggak salah. Kami minat tiap hari Selasa di situ. Di situ ada penghapusan tato secara gratis, tidak dipungut biaya. Masya Allah sekarang banyak gerakan-gerakan kebaikan ya, gerakan hijrah, Masya Allah tanpa dibayar, cuma dihilangkan. Kalau misalnya dia nggak bisa benar-benar dihilangkan, insya Allah tobatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kan kadang-kadang orang umumnya itu tatuan sholat gak diterima sholatnya, tatuan sholat gak diterima sampai kayak gitu. Saya penting ya tatuan sholat, dimana gak tatuan gak sholat ya, itu lebih baik. Tatuan sholat saya penting, kalau sampai gak tatuan gak sholat itu sholat lebar. Allah alam bisa ya, sudah saya rasa cukup. Insyaallah semoga bermanfaat, semoga kita menjadi hamba yang istiqomah sampai Allah menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha